Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah teman-teman di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar bagaimana bisa sukses menyusui. Dimulai dari sini ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi fondasi nih buat teman-teman semua, baik Bumil, Bu Suwi yang sedang program hamil ataupun bahkan bersamai anak menantunya untuk bisa melalui proses menyusui itu sampai terpenuhi haknya minimal 2 tahun. Ya, perkenalkan saya Dr. Rizky Amalia Rahmah, saya adalah kepala klinik pertama kita, dokter umum yang insya Allah akan membersamai teman-teman semua sebagai pembawa acara kegiatan hari ini. Nah, sudah bergabung juga ya di tengah-tengah kita Dr. Muti Adila, konselor laktasi dari klinik pertama kita. Jadi beliau, adalah menyedia pelayanan konseling laktasi ya, khusus kaitannya dengan persiapan menyusui. Memang, pelayanan ini belum ada jadwal secara khusus dan benar-benar by reservasi, tapi insya Allah sudah siap ya untuk bisa memberikan pelayanan dan udah berjalan sekitar setahunan di klinik pertama kita. Jadi buat teman-teman kalau misalnya setelah acara ini ternyata masih banyak hal yang perlu dikonsulkan secara personal, itu mah nggak bisa dilanjut dengan konsultasi laktasi. Ya, hari ini, mungkin untuk waktu dan tempat saya persilahkan langsung Dokter Muti mau share screen dulu ya, sambil izin saya memperkenalkan lebih lengkap ya. Jadi Dokter Muti Adilah ini adalah dokter umum, konselor laktasi, teman saya dari kecil, ya sama-sama kuliah bareng di FK Unpad angkatan 2007, ibu dari 3 orang anak. Jadi selain sebagai dokter, sebagai konselor laktasi, beliau juga sudah melalui proses menyusui juga ya, pasti dengan segala dramanya. Jadi insya Allah ilmu yang disampaikan ini tidak hanya dari sisi teori, tapi juga aplikasinya di lapangan. Nah, alhamdulillah ya sudah terlihat layarnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan fokus. Mangga kalau misalnya mau membuka layar, kita sudah membagikan background untuk kegiatan hari ini supaya lebih nyaman ya, supaya nggak kelihatan area lain di belakang layar karena rata-rata ibu-ibu kalau mau online pasti dari rumahnya masing-masing gitu. Jadi mangga mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dokter Mutia. Baik, ini suara saya terdengar jelas, Ii. Terdengar, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini jadi intimate class ya, Ii ya? Kebetulan belum ada masuk semua ya? Iya, betul. Kalau dari jumlah anggota grup sih sampai 40 ya, tapi yang baru masuk sekarang kayaknya di luar kita berdua ada 6. Baik, Ya, baik. sebenarnya memang kebetulan di klinik aja ada 2 dokter umum, 1 dokter gigi, sama 1 apoteker yang sedang proses hamil, melahirkan, menyusui gitu ya. Oh, Gitu. baik, Jadi Masya sebenarnya ilmunya nggak hanya bermanfaat buat pasien, tapi insya Allah bermanfaat juga nih buat teman-teman klinik juga gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, ini insya Allah saya buat apa ya, semudah mungkin untuk dipahami mudah-mudahannya iya, karena kalau dilihat sebenarnya menyusui ini susah-susah gampang atau susah-susah gitu ya sebenarnya. Jadi memang perlu perlu sekali keilmuan sejak dini mengenai manajemen tentang menyusui ini. Baik, izin saya mulai ya. Izin saya menyapa. Terima kasih banyak untuk sudah hadir tepat pada waktunya kepada Teh Firhan, Teh Kamila, Teh Titi, kemudian Dokter Rahma dan juga Teh Fatia, Teh Rizka juga. Izin saya buka presentasi kalian dengan judul Sukses Menyusui Dimulai dari Sini. Saya boleh tampilkan CV Dokter Rizky. Boleh, boleh, mangga, mangga. Itu ada CV sedikit. Ini mungkin kedepannya sih buat nanti ya kalau misalnya ada yang mau konsul ke klinik kita bisa. Izin saya beres bersama dengan Rizky di Unpad tahun 2013 sih kita selesai ya. Belum di share screen, Mut. Oh oke, oh yang ini belum ya. Oke kita. Belum muncul layar yang fullnya, jadi nggak bergeser. Nah, saya ulang dulu. Nah muncul nggak? Ada. Coba.
Oke, udah Oke. muncul. Jadi perkenalkan teman-teman semua, saya Dr. Mutia Adila, dokter umum dengan konsentrasi di bidang laktasi dan juga MPASI. Kemudian owner dari Hanaya Natural Mom and Baby Spa. Komunitasnya ada di sini, ada di IKMI, kemudian Ibu Profesional dan juga Bimaristan Ketua Fatih. Dari pendidikan saya bareng dengan Dr. Rizky di Unpad beres 2013 ya iya. Kemudian mengambil konselor laktasi di tahun 2023 dan melanjutkan lagi di relaktasi dan induksi laktasi di 2024. Untuk pengalaman bekerja saat ini saya kerja di 3 tempat, di Hanaya Natural di Sumedang, kemudian di klinik pertama kita, di kliniknya Dr. Rizky, dan juga di Milky Way di Sumarekon. Baik, sekarang kita lanjut ke materi ya. Bismillah. Ya, sudah muncul ya Dr. Rizky? Iya, belum masih proses. Nah, yang udah, tapi belum jadi slideshow ya? Ya udah, sekarang udah ya. Oh, udah. Oke. Oke, sip. Udah jadi slide. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sukses menyusui dimulai dari sini. Jadi kalau misalnya kita lihat sebetulnya apa yang akan kita bahas hari ini bergantung pada sebuah masalah. Ini adalah masalah yang paling sering saya temui di tempat praktek. Biasanya kisahnya seperti ini. Ada seorang ibu baru saja melahirkan bayi pertamanya, atau kadang bayi kedua, bayi ketiga, bayi keempat. Dan ceritanya hampir selalu mirip. Dok, alhamdulillah ASI sudah keluar. Tapi rasanya perih sekali saat menyusui. Ibu saya bilang wajar saja kalau lecet di awal menyusui. Nanti juga tidak lecet lagi kan? Nah, seringkali di awal menyusui itu dianggap wajar bila terasa nyeri. Padahal nanti kita akan lihat seharusnya seperti apa. Nah, ada 4 hal yang akan kita diskusikan di pagi menjelang siang ini, yaitu yang pertama tentang ASI yang istimewa untuk menguatkan teteh-teteh dan dokter di sini bahwa ASI itu memang tidak tergantikan. Jadi jangan berpikir untuk menyediakan pengganti lain tanpa indikasi medis. Yang pertama ASI yang istimewa, yang kedua masalah utama dan tersering yang dialami oleh ibu menyusui, terutama di awal-awal menyusui. Kemudian yang ketiga, 10 langkah keberhasilan menyusui yang sangat penting diketahui oleh ibu-ibu, terutama yang ibu-ibu hamil dan juga menyusui pada tahap awal, karena menjadi titik penting juga akankah berhasil atau tidak menyusui ke depannya. Dan yang terakhir adalah breastfeeding hacks atau tips dan trik selama menyusui. Baik, ini ada video ya, saya izin tampilkan dulu. Child researchers are also looking closely at the hormones, sugars, bacteria, and special nutrients. Baik, jadi kalau dilihat di sini, izin saya potong sebentar. Jadi ada 4 komponen utama dalam ASI yang tidak dimiliki oleh susu formula. Di antaranya adalah yang pertama hormon, yang kedua ada gula atau karbohidrat sederhana, kemudian ada bakteria, dan juga ada nutrisi yang spesial. Found in breast milk. They found that certain hormones may help prevent obesity in breastfed babies, while specific sugars may help to strengthen baby's immune system and reduce the risk of developing allergies. Nah, keren ya, hormon dan gula ini, gula istimewa ini, punya efek yang memang tidak akan dihasilkan oleh susu formula. Yang pertama tadi hormon, mencegah obesitas pada bayi. Dan yang kedua, gula sederhana, gula pada ASI. Gula pada ASI ini, dia bisa mencegah terjadinya alergi atau menurunkan risiko terjadinya alergi walaupun kedua orang tuanya punya risiko alergi. They also found that beneficial bacteria may be transferred from mom's milk to the baby, helping to protect against infections and illnesses. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah tentang bakteria. Jadi dalam ASI ini ada bakteri baik yang ternyata dia bisa sampai ke intestin atau ke usus bayi dan mengakibatkan dia lebih tahan terhadap serangan bakteri yang jahat. This research also shows that, just like fingerprints, breast milk is unique to each mom and baby. Nah, ini juga disebutkan bahwa ASI ini adalah sangat unik, seperti layaknya sidik jari. Setiap orang bisa berbeda. ASI pun sama, ASI setiap ibu itu berbeda. Dia punya komposisi yang berbeda bergantung pada apa saja. Composition of each mother's milk depends on her genetics, diet, and lifestyle, her baby's age, and their shared environment. Nah, baik. Jadi kita lihat tadi ada 5 hal yang mempengaruhi kondisi ASI seorang ibu.
Child researchers are also looking closely at the hormones, sugars, bacteria, and special nutrients found in breast milk. They found that certain hormones may Jadinya help tadi ya, prevent jadi ada obesity in hormon, breastfed babies, ada gula while sederhananya. specific sugars may help to strengthen baby's immune system and reduce the risk of developing allergies. They also found that beneficial bacteria may be transferred from mom's milk to the baby, helping to protect against infections and illnesses. This research also shows that, just like fingerprints, breast milk is unique to each mom and baby. The composition of each mother's milk depends on her genetics, diet and lifestyle, her baby's age, and their... Nah, tadi ada 5 ya, masih ingat? Jadi genetik, kemudian gaya hidup, kemudian lingkungan, apa yang dia makan, dan juga usia bayi. Itu juga mempengaruhi komposisi ASI setiap ibu. Ini kalau mau detailnya, sejauh ini bedanya antara komposisi ASI dengan komposisi formula. Bisa dilihat ini sampai 5 kolom, sedangkan yang formulanya hanya 1 kolom. Dan kalau dilihat di formula tidak ada satupun zat hidup yang bisa tetap hidup di dalam susu formula. Sedangkan di ASI ini kita bisa lihat ada hormon, ada antiprotease, ada antimikroba, kemudian ada enzim-enzim yang banyak, ada faktor pertumbuhan yang tentunya tidak bisa dimiliki oleh zat mati seperti susu formula. Nah, baik. Sekarang, tadi sempat disebutkan di awal bahwa hal kedua yang akan kita bahas adalah masalah tersering yang didapat pada ibu menyusui terutama di tahap awal, yaitu posisi dan perlekatan. Posisi dan perlekatan yang salah akan mengakibatkan penyapihan dini karena tidak nyamannya proses menyusui bagi kedua belah pihak, baik bayinya maupun ibunya. Keduanya biasanya kalau posisi dan perlekatannya salah, akhirnya keduanya tidak nyaman. Bayinya merasa kurang ASI yang didapat, alirannya terhambat, ibu pun merasa nyeri, sehingga biasanya akan lebih cepat berakhir proses menyusui ini. Maka hal ini menjadi hal yang sangat penting diketahui oleh teteh-teteh atau bunda yang ada di sini, terutama bila sedang hamil dan akan melahirkan. Nah, yang pertama bisa dilihat posisi menyusui yang benar. Untuk posisi menyusui yang benar, prinsipnya pada bayi baru lahir itu berbeda dengan bayi usia 3 bulan ke atas. Bayi baru lahir belum bisa memposisikan dirinya sendiri. Akhirnya kalau kita tidak memposisikan dengan benar, dia pun akan mendapatkan perlekatan yang kurang maksimal, yang tidak efektif. Akhirnya mengosongkan payudara menjadi kurang efektif. Bagaimana cara memposisikan menyusui yang benar? Yang pertama, hadapkan seluruh bagian bayi menghadap ke arah ibu. Izin saya ambil boneka dulu sebentar. Baik, semuanya sudah menunggu ya. Ini dokter Isi saya kelihatan nggak dengan bayinya segini? Terlihat? Oke. Ya, baik. Jadi agak ketutupan sama nama. Oke, segini ya. Oke. Ya boleh. Mukanya Oke, juga baik. ketutup tapi nggak apa-apa, aman. Mukanya aja yang ketutup ya. Oke. Jadi izin teteh-teteh saya sambil praktek karena ini khawatirnya akan dialami oleh teteh-teteh semua. Jadi begitu bayi lahir, posisikan bayi itu kalau kita lihat seringkali badannya yang mengarah ke atas tapi kepalanya yang ke arah ibunya. Nah, ini yang sering sekali saya temukan. Jadi tidak seluruh badannya menghadap ke arah ibu. Sebaiknya seluruh badan bayi mengarah ke ibu dulu. Seluruhnya. Jadi kita kalau menopang pakai 2 tangan seperti ini. Kepala atau belakang leher ditopang bukan di siku tapi sedikit di bawah siku. Nah, jadi semuanya mengarah ke badan ibunya seperti ini. Pertama ini memposisikan menyusui yang benar. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yang dihadapkan ke payudara adalah bagian hidungnya dulu. Jadi bukan langsung ke mulut tapi ke hidung dulu.
Ini tampak ya, ada dedek bayinya di sini. Nah, jadi ke arah hidung dulu. Kenapa ke hidung? Harapan kita sebelum masuk ke perlekatan, mulutnya sudah membuka lebar dulu. Ini kelihatan atau nah? Kelihatan, Nampak kelihatan, ya? aman. Kelihatan, oke. Jadi harapannya adalah begitu dia menempel hidungnya ke payudara, maka mulutnya akan terstimulasi untuk membuka lebar. Begitu membuka lebar, baru kita arahkan masuk ke dalam payudara. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk posisi menyusui yang benar. Selanjutnya, bila posisi sudah benar, kita bisa naik ke perlekatan menyusui yang tepat. Untuk perlekatan bisa dilihat di gambar 1. Kalau dilihat, tidak hanya puting yang masuk ke dalam mulut, tapi juga bagian areola. Yang harus diluruskan dari gambar ini adalah tidak perlu semua areola masuk, tapi yang penting adalah bagian areola yang bawah yang masuk ke dalam mulut bayi. Yang salah yang sebelah kanan, yaitu yang hanya putingnya saja. Jadi hanya menempel putingnya saja. Nah, ini akan berakibat perih, kemudian bagian putingnya akan menempel ke langit-langit yang keras bayi. Dia akan tergesek-gesek. Akibatnya lecet, kemudian luka, dan seterusnya. Ada rumusnya sebetulnya ini untuk hafal, untuk agar lebih mudah dihafal, teteh-teteh bisa ingat-ingat amubida. Jadi yang pertama A, areola bagian bawah, kalau dilihat di payudara, jadi yang masuk bagian bawahnya lebih banyak dibandingkan dengan bagian atas. Areola bagian bawah masuk lebih banyak ke mulut dibandingkan dengan bagian atasnya. Kemudian, mulut bayi terbuka lebar. Kalau dilihat nanti saya punya video yang bagus sekali melihat perlekatan bayi yang tepat. Kemudian bibir bawahnya membuka, jadi tidak menguncup. Kalau pada dot, kemudian pada bayi yang hanya menyedot puting, itu bibirnya menguncup, tidak doer ke sini. Nah, seharusnya doer gini. Kalau misalnya pelekatannya sudah benar, bibir bawahnya membuka atau memble, atau kita sebut doer gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ini juga penting, kalau kita lihat dagunya belum nempel ke payudara, berarti ada kemungkinan hidungnya ketutup bagian atasnya. Pelekatannya belum benar, maka dagunya harus menempel ke payudara. Jadi kalau kita lihat bayi itu, dia menyusunya tidak lurus begini. Nah, tidak lurus begini, tapi agak tengadah. Agak sedikit tengadah, sehingga si bagian dagunya menempel ke payudaranya. Kita akan lihat videonya ya. So a little heifer should be even lower. Okay. So she has to open really wide to get. Kita lihat ke arah hidung dulu ya. Lalu biarkan bersabar, nggak perlu langsung dimasukin ke putingnya, nggak perlu. Perlahan, bersabar, bayi butuh belajar, begitu pula ibunya. Maka tunggu sampai dia membuka lebar mulutnya. Okay, so if she did it. Okay, there it goes. Yeah, she's not opening really wide. Ya, tunggu sampai open really wide, katanya sampai betul-betul buka lebar, baru masuk. Bagaimana? Kelihatan di situ ya, I? And that was perfect, then you can just adjust her mouth. Nah, kalau dilihat itu sudah masuk semua. Dagunya sudah menempel, kemudian hidungnya juga tidak tertutup payudara. Dan begitulah pendekatan yang benar. Jadi kalau dilihatnya sekali lagi, jadi dimasukkan dari bagian bawahnya dulu. Upayakan si putingnya ini menghadapnya ke atas. Baru masukkan, begitu. Ini seperti yang susah gampang. Biasanya kalau ibu-ibu yang baru melahirkan tuh karena dia fokus dengan sakitnya juga. Kadang-kadang kalau sudah keburu nangis, udah keburu panik. Nah, itulah gunanya ada konselor di sekitarnya. Nah, bisa lihat ini adalah contoh perlekatan yang benar. Baik, tadi posisi dan perlekatan sudah selesai. Nanti saya akan buka sesi pertanyaan di akhir. Kalau misalnya sudah ada pertanyaan mengenai dua hal yang tadi, mengenai keistimewaan ASI dan juga tentang posisi pelekatan, boleh dituliskan dulu. Nah, selanjutnya, yang ini dirumuskan oleh WHO. Dari UNICEF disebutkan ada 10 langkah keberhasilan menyusui, yang tentunya menjadi hal yang harus disiapkan, terutama oleh ibu-ibu yang akan melakukan persalinan. Yang pertama, bila akan melahirkan,
di fasilitas kesehatan, baik di bidan maupun di rumah sakit, maka pastikan di tempat tersebut mendukung ibu menyusui. Ciri-cirinya apa? Pertama, baik di bidan maupun mau di puskesmas atau di vaskes yang akan dituju itu tidak mempromosikan susu formula, botol susu maupun DOT. Cari yang tidak mempromosikan itu. Kemudian, cari juga yang memastikan menggunakan ASI eksklusif sebagai standar makan bayi yang pertama. Nah, kemudian yang terakhir adalah memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk menyusui. Jadi apakah nanti kita lihat di poin-poin setelahnya disediakan oleh vaskes tersebut atau tidak. Ini nomor 1. Jadi pertama kalau udah ada rencana nih mau ke bidan mana, atau mau ke puskesmas mana, atau mau ke rumah sakit mana, pastikan dulu hal ini. Kemudian yang kedua adalah kompetensi staf. Ini juga sama dilakukan di tempat bidan atau di rumah sakit atau di puskesmas yang akan dituju. Pastikan tenaga kesehatannya pun sama mendukung untuk menyusui. Kemudian yang ketiga, ini sama juga, pastikan nakesnya yang kita temui, teteh bidannya atau dokternya, itu begitu kita datang kontrol itu akan mendiskusikan bahwa menyusui itu penting. Kita yang bertanya, oh ya ini ditawarin sufor nggak ya? Saya bisa langsung nyusuin nggak ya beres melahirkan? Gitu. Jadi ada persiapan-persiapan atau ada edukasi-edukasinya nggak ya? Nah, kemudian ini juga perawatan setelah persalinan. Ini yang penting, kalau sudah bertemu dengan bidan atau dokternya, maka pastikan jika kondisi bayi dalam kondisi baik, dalam arti tidak ada gagal nafas, kemudian tidak biru, apgarnya bagus, atau tidak ketuban tidak hijau, atau tidak ada tanda-tanda aspirasi ketuban. Nah, usahakan bisa langsung kontak kulit ke kulit langsung. Jadi skin to skin contact. Nah, seperti di gambar ini. Seringkali kalau misalnya di vaskes manapun, biasanya begitu lahir, bayi itu langsung dibersihkan, dikeringkan, dipotong tali pusar, lalu dipisahkan untuk dimandikan. Nah, izin kalau bisa, begitu bertemu dengan nakesnya, sampaikan bahwa kalau bisa, begitu selesai dikeringkan, tempel dulu. Skin to skin dulu. Selesaikan dulu minimal 90 menit pertama. Setelah itu kalau mau dimandikan silakan. Tapi 90 menit pertama bahkan dia menyebutkan 2 jam skin to skin itu idealnya. Itu adalah tahap pertama tanda kesuksesan menyusui itu bisa tercapai. Jadi step pertama tuh agar memastikan keberhasilan menyusui 2 tahun itu adalah skin to skin contact. Tidak perlu langsung berhasil menyusui, tapi dia sudah skin to skin contact dulu. Minimal 90 menit, kalau bisa sampai 2 jam. Nah, kemudian setelah skin to skin selesai, barulah IMD. Jadi diarahkan ke arah payudara. Kita lihat apakah dia sudah bisa mengisap atau belum. Bahkan mengisap atau menjilat sekitar payudara pun itu pun ada keuntungannya, karena banyak bakteri baik di kulit ibu yang bisa masuk ke bayi dari kulit ibunya. Oke. Nah, poin kelima ini juga sama. Begitu selesai skin to skin contact, maka nakesnya akan datang. Ada di beberapa rumah sakit sudah menyediakan konselor menyusui untuk memastikan posisi dan perlekatannya sudah baik. Kemudian sudah memberikan bantuan praktis untuk menyusui. Kemudian juga membantu ibu menangani situasi-situasi yang umum dalam menyusui seperti tadi. Kesulitan menyusui bayi, kemudian kesulitan memposisikannya seperti apa, kesulitan menyendawakan, itu harusnya ada yang membantu di rumah sakit tersebut atau di tempat bidannya. Baik, tadi selesai poin kelima, sekarang poin keenam. Tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebetulnya susu formula itu tidak dilarang, namun berikanlah sesuai dengan indikasi medis. Jadi kalau tanpa indikasi medis, sebaiknya tidak diberikan. Nah, hierarki ASI itu sebetulnya awalnya dari ASI ibunya. Bila ASI ibu tidak ada, maka menggunakan ASI perah. ASI perah ibunya dulu. Siapa tahu dia sempat merah atau sempat harvesting kolostrum pada saat kehamilannya. Kalau tidak ada ASI perah ibu, maka pakai ASI perah donor. Tentunya untuk donor ini ada aturan dalam agama ya. Jadi harus seperti apa, kemudian harus dilihat akan jadi sepersusuan setelah bagaimana. Kita akan bahas di kemudian waktu mungkin ya. Kemudian yang kedua ini ASI donor. Tadi setelah ASI perah ibu sendiri, maka ASI donor. Bila tidak ada ASI donor, baru menggunakan susu formula. Jadi hierarkinya demikian. Jadi tidak langsung ke susu formula, tapi mencari dulu ASI donor bila tidak ada ASI perah ibunya sendiri.
Baik, selanjutnya poin yang ketujuh adalah rooming in atau rawat gabung. Di rumah sakit, usahakan tadi bila bayi tidak ada kelainan atau tidak ada indikasi medis untuk dirawat terpisah, maka upayakan rawat gabung. Minta ke dokter anak dan dokter obgyn yang merawat agar bisa dirawat bersama dengan anak begitu setelah lahir. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda lapar bayi, nanti kita akan bahas nanti di akhir presentasi, ibu bisa langsung menyusui langsung. Apalagi dengan bayinya dekat itu meningkatkan hormon oksitosin, bisa lebih cepat dan lebih lancar keluarnya ASI-nya kalau ibu itu dekat sama bayinya. Baik, kemudian poin yang ke-8, menyusui yang responsif ini yang banyak ibu-ibu menganggap bahwa bayi itu lapar ketika nangis. Padahal nanti kita lihat faktanya di belakang. Ini juga sama, jadi responsif. Begitu kelihatan dia tanda lapar yang muncul, maka langsung susui, jangan ditunda-tunda. Poin ke-9, tentang botol, dot, dan empeng. Ini tetap dikenalkan sebetulnya oleh rumah sakit bila memang ada indikasi medis pemberian susu formula, namun tentunya diberitahukan juga dari risikonya, kemudian ada kerugiannya untuk penggunaan botol, dot, dan empeng ini. Dan yang terakhir adalah dukungan menyusui pasca perawatan di fasilitas kesehatan. Setelah selesai dari fasilitas kesehatan, sudah diperbolehkan pulang, maka upayakan untuk mencari dukungan menyusui dari komunitas-komunitas menyusui. Karena ibu menyusui itu sebetulnya sangat memerlukan support dari sekitarnya, bukan hanya dari suami kadang, dari ibunya, bapaknya, mertuanya, bahkan dari teman-temannya yang sama-sama sedang mengalami masa yang sama, atau yang sudah melewati masa itu dan masih dalam rentang waktu yang dekat. Maka itu menjadi penting mencari komunitas yang sama-sama saling menguatkan pasca perawatan di fasilitas kesehatan. Baik, 10 langkah keberhasilan menyusui sudah saya paparkan. Dan yang terakhir adalah tentang breastfeeding hacks. Nah, untuk breastfeeding hacks ini sebetulnya tips dan trik yang memang kalau kita tidak pelajari bisa jadi mempengaruhi menyusuinya. Bisa jadi mempengaruhi keberhasilan menyusui kalau tidak kita ketahui sejak awal. Nah, breastfeeding hacks ini sebetulnya ada 5. Ini yang saya rumuskan dari hal-hal yang paling sering menjadi masalah dari ibu-ibu yang melakukan konsultasi. Kemudian kita tarik benang merahnya, ternyata 5 hal ini bisa sangat membantu tidak terjadinya masalah di awal-awal menyusui. Yang pertama adalah mengenali tanda lapar bayi. Tanda lapar bayi ini sebetulnya ada tiga step atau 3 tahap. Nah, kalau kita lihat, jadi yang pertama ada yang namanya tanda awal atau early cues. Jadi saat bayi ini belum nangis, dia baru geser, udah tidur, kemudian dia baru geser kanan, geser kiri, mulutnya sudah mulai membuka, kemudian baru mulai kepalanya baru nyari kanan kiri, nyari. Nah, itu adalah tanda lapar yang pertama. Jadi tidak perlu menunggu sampai nangis. Kalau teteh di sini ntar melihat begitu bayinya terbangun, kemudian udah mulai nyari-nyari, cepat susuin sebelum nangis. Ini tanda lapar yang pertama. Gimana kok ternyata nggak mau nyusui, nggak masalah. Yang penting kita sudah memenuhi dulu tandanya. Kalau ternyata pas waktu disodorin ternyata nggak mau, ya nggak masalah. Kemudian tanda yang kedua atau tanda pertengahan, ini diartikan I'm really hungry. Aku udah lapar banget katanya, udah lapar banget. Akhirnya si gerakannya akan meningkat gerakannya. Seperti stretching kanan kiri, kemudian udah mulai gelisah dan mulai memasukkan tangannya ke dalam mulut. Ini adalah tanda harus cepet-cepet nyusuin nih, harus cepet-cepet, ini udah mau telat gitu, harus segera nyusuin. Ini tanda yang kedua atau mid cues. Dan yang terakhir adalah late cues. Kalau udah nangis, udah gelisahnya semakin parah, mukanya sudah memerah, itu artinya kalau bisa ditenangkan dulu, digendong dulu, coba ke bapaknya dulu atau ke ibu, ke neneknya dulu, ditenangkan baru diberikan untuk disusui. Karena seringkali karena menyusui ini tidak seperti dot, jadi tidak sekali isap langsung keluar, tapi dia harus ada effort dulu, stimulate dulu baru keluar yang derasnya, maka biasanya sudah terlanjur panik kalau udah nangis banget. Udah terlanjur panik, dianya udah kesel, nyedot tapi nggak keluar karena belum saatnya, karena belum waktunya keluar, masih distimulate, akhirnya dua-duanya keburu panik.
Jadi upayakan menyusui di tahap yang awal, di early cues, yaitu tanda yang pertama, yang tadi. Yang baru buka mulut aja, kemudian baru nyari-nyari kanan kiri, itu sudah langsung disusui. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian teteh-teteh tidak perlu panik bila merasa ASINya kok keluarnya cuma sedikit. Karena ternyata ukuran perut bayi itu sebetulnya sangat kecil. Kalau dilihat, di hari pertama ukurannya cuma sebesar ceri, atau sekitar 5-7 mili. Artinya kalau misalnya merasa, oh dipompa cuma netes-netes aja, bisa jadi itu memang secukupnya memang segitu. Bisa jadi memang kebutuhan bayi memang baru segitu saat itu. Jadi tidak perlu panik. Nih hari pertama hanya sebesar ceri, hanya 5-7 mili. Kemudian hari kedua biasanya membesar sedikit dari antara ceri dengan lobak, ini ceritanya lobak merah yang ada di luar ya, sekitar 20 milian untuk hari ketiga, 22-27 mili. Kemudian 1 pekan hanya sebesar telur ayam, itu sebesar 45-60 mili. Dan setelah 1 bulan itu baru sekitar 80-150 mili. Jadi sebetulnya perut bayi ini apalagi di awal-awal hari kelahiran itu tidak besar. Jadi jangan ingin melimpah ruah sampai memenuhi kulkas itu di awal-awal, belum saatnya. Baik, breastfeeding hacks yang kedua. Ini adalah, nih kita kembali dulu ke poinnya ya, bisa ada yang miss. Oke. Jadi breastfeeding hacks yang kedua adalah memerah ASI di hari-hari pertama. Sekarang lagi tren namanya harvesting colostrum. Jadi bahkan memerah ASI di saat bayinya belum lahir, di usia 36-37 kehamilan. Kenapa bisa dilakukan? Sebetulnya laktogenesis atau produksi ASI itu sudah dilakukan sejak trimester kedua. Jadi memang sudah ada ASI sebetulnya di trimester kedua itu, trimester 2 kehamilan. Hanya beberapa dokter menyarankan memang harus berkonsultasi dulu dengan dokter obgyn yang merawat, karena khawatir terjadi kontraksi dini. Untuk kehamilan yang pertama memang jarang disarankan, namun untuk kehamilan selanjutnya yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini bisa dikerjakan. Harvesting colostrum ini tujuannya adalah agar ibunya punya stok. Jadi pada saat bayi lahir kemudian dirasa kurang, itu masih bisa jadi stok si colostrum yang dikeluarkan di sebelum kelahiran bayi. Nah, yang menjadi penting adalah setelah kelahiran. Apakah setelah kelahiran masih bisa digunakan cara ini? Masih. Seringkali pada bayi-bayi yang lebih sering tidur, terutama bayi perempuan ya. Kalau bayi laki-laki biasanya sangat aktif, bangun lagi, nyusul lagi, bangun lagi, nyusul lagi, bangun lagi, nyusul lagi. Tapi kalau bayi perempuan biasanya dia lebih anteng, lebih senang tidur. Nah, untuk bayi-bayi perempuan maka disarankan melakukan harvesting colostrum pada saat bayinya tidur. Bahannya sangat mudah sebetulnya, hanya cukup seperti ini, ada spet 1 cc. Jadi tidak perlu 3 cc, cukup yang 1 cc spet kecil, suntikan kecil yang dibuang ujungnya. Kemudian caranya izin saya tunjukkan lagi di sini. Nah, untuk harvesting colostrum ini sebenarnya caranya sama dengan memerah ASI manual. Jadi bagi bunda-bunda yang kesulitan untuk harus mensteril pompa ASI terus-terusan, atau kesulitan juga, aduh pompa ASInya nggak ada, nggak masalah, bisa pakai perah manual. Caranya sama dengan harvesting colostrum. Nah, jadi izin saya tunjukkan, ini ada payudara di sini. Kita tinggal buat huruf C. Huruf C di sekitar areola seperti ini. Caranya adalah kita tekan ke arah dada. Jadi nggak ke arah puting langsung, ini akan menyakiti. Jadi kita tekan ke arah dada dulu. Lalu tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas, begitu. Baik, untuk kita pindah lagi. Oh, nggak ada yang keluar nih katanya ASINya. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Kita coba putar sesuai dengan jarum jam yang lain. Sama, tekan dulu ke arah dada. Lalu, nih, oke, saya tunjukkan ya. Kita tekan dulu ke arah dada. Nah, seperti ini, tekan ke arah dada. Kemudian, tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas. Lalu boleh pindah lagi. Yang penting tetap huruf C. Dan selama tangan ini nyaman. Jadi sama, melingkari areolanya, tekan ke arah dada, tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas. Berapapun yang keluar, setetes atau 2 tetes pun itu sangat berharga. Bayangkan 1 sendok teh ASI itu isinya 3 juta antibodi.
Jadi kebayang 1, 2, 3 tetes itu isinya berapa antibodi. Jadi jangan meremehkan 1 tetes itu. Jadi kalau ada yang keluar langsung digunakan pipet 1 cc-nya lalu dihisap pakai spatnya. Jadi berapapun kumpulkan. Nah kalau sudah terkumpul 1 spat seperti yang ada di gambar, maka berikan label, tulis nama, tanggal dan jam pengambilan. Kalau akan segera diberikan, maka berikan langsung ke ruang bayi, kalau masih di ruang bayi. Kalau misalnya ada di rumah, maka berikan langsung ke bayinya. Tapi kalau misalnya masih tidur dan tidak mungkin diberikan langsung, maka boleh simpan di chiller. Atau kalau misalnya, oh ini ASI sudah melimpah kok, sebetulnya nggak perlu dikasihin pakai spat, maka bisa simpan di freezer. Dia tahan sebetulnya kalau di freezer yang sering tertutup. Dengan kata lain, tidak menyatu dengan bahan makanan, bisa sampai 1 tahun. Walaupun paling bagus penggunaannya dalam 6 bulan. Ini tadi bagaimana melakukannya sudah. Nah setelah lahir tuh bagus juga dikerjakan karena itu dia bisa menstimulasi membanyaknya produksi ASI di minggu-minggu pertama. Jadi pada saat bayi tidur maka boleh dikerjakan yang tadi yang tekan lepas tadi kerjakan pakai kaspet, lumayan jadi stok buat di chiller juga boleh. Menghangatkannya pun cukup mudah, tinggal direndam di baskom berisi air hangat atau di gelas kecil asal sudah bisa merendam setinggi ASI yang ada di spat begitu. Baik, kita lanjut ke breastfeeding hacks yang ketiga, yaitu mengenal berbagai posisi menyusui. Ibu menyusui tentunya punya beragam bentuk payudara. Itu tidak menjadi masalah. Bagaimanapun bentuk payudaranya, bagaimanapun bentuk putingnya, itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena bayi bukan menyusui di puting, karena menyusui di areola. Jadi ingat, bayi itu tidak menyusui di putingnya, tapi menyusuinya di areola. Jadi mau datar atau ada yang bilang mendelep misalnya, dok, kita bisa usahakan dia tetap bisa menyusui dengan baik. Memang ada beberapa teknik yang harus dikerjakan pada puting yang masuk ke dalam atau inverted nipple, ada beberapa teknik dulu sebelum mulai menyusui, namun tetap bisa menyusui langsung. Ini adalah beberapa posisi menyusui yang paling sering digunakan. Tentunya pada ibu-ibu baru biasanya menggunakan yang bawah, yang cradle hold. Biasanya begitu, sambil duduk, kemudian nyusuin, begitu ya, posisinya seperti tadi, semua ke arah ibunya, kemudian pastikan pelekatannya sudah benar. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata ada sumbatan di sebelah kanan, di sebelah lateral. Misalnya di bagian ketiak ada sumbatan nih karena payudaranya besar sehingga bayi tidak bisa mengosongkan dengan baik atau kesulitan, maka bisa menggunakan football hold yang ini. Jadi kalau dilihat posisinya jadi begini. Ini kan kalau posisi biasa ya, ini posisi biasa. Posisi football kita bisa pindah begini. Nah, jadi dikasih bantal di sebelah sini, dikasih bantal, kitanya duduk, dibantalin, kemudian posisinya bisa football. Sehingga dagu bayi mengarahnya ke arah ketiak kita. Itu salah satu cara untuk menyusui bayi kembar bisa, juga untuk menghilangkan sumbatan atau benjolan atau sisa ASI yang mengumpal di sebelah lateral yang kesulitan dikosongkan oleh bayi. Oke, kemudian posisi yang selanjutnya yang sering juga dipakai untuk ibu-ibu yang hiperlaktasi. Ibu-ibu ini Masya Allah, ada yang Allah karuniakan memang ASI-nya pas, ada yang ternyata berlebih sekali. Untuk yang berlebih sekali ini begitu terlambat disusui, itu langsung bengkak. Nah, ada cara untuk memelankan derasnya ASI, yaitu dengan cara posisi yang laid back. Jadi kalau dilihat yang paling kiri atas ini ada laid back. Pada ibu-ibu dengan aliran ASI yang deras, maka boleh menyusui sambil menyandar. Tujuannya adalah menahan gaya gravitasi. Jadi agar ASI yang turun ini tidak terlalu deras. Jadi bisa laid back atau bahkan sambil tiduran, baiknya di atasnya itu juga bisa. Kalau memang si perlaktasi atau deras ini benar-benar sangat deras, sampai tersedak, kadang terlihatnya tersedak, batuk-batuk, terus akhirnya dia nolak, kadang-kadang sampai bayinya sampai melepaskan gitu karena saking derasnya. Nah, kalau yang begitu biasanya disarankan menggunakan posisi yang laid back. Kemudian yang cross cradle, ini juga sama. Untuk cross cradle ini dikerjakan pada bayi-bayi yang kesulitan untuk menempel langsung, terutama pada payudara yang besar, bayinya mungil. Nah, itu kita bantu dengan yang cross cradle, yang tengah. Dan semakin nyamannya menyusui, bisa menggunakan posisi yang kelima, yaitu yang side lying, sambil tiduran. Ibunya tidur, bayinya tidur.
Biasanya saya ajarkan side lying ini kalau sebulan ke atas, saat yang posisi yang cradle sudah nyaman. Kalau posisi cradle sudah nyaman, dalam 2 minggu atau sebulan sudah oke, mau belajar sambil tidur, hayo. Nanti kita akan belajar sambil tidur dengan posisi yang sama. Jadi sama-sama semuanya menghadap ke arah ibu, perlekatannya juga dilihat, dan dia sambil di samping ibu. Selanjutnya adalah breastfeeding hacks yang selanjutnya adalah tentang mengenali KMS. Jangan khawatir karena tanda ASI cukup itu hanya ada 2 sebetulnya secara objektif, yaitu yang pertama berat badannya naik sesuai dengan kurva KMS. Ini kalau dilihat ada berat badan yang ada garis warna hijau, ada garis warna hitam, kuning, dan merah. Kita perhatikan mudah-mudahan bayinya itu tetap ada di garis hijau atau di rentang garis hijau. Di bawah sini, di bawah KMS, dituliskan juga ada kenaikan berat badan seharusnya di setiap bulan. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama, tadi tanda objektif bayi itu cukup ASI, yaitu pertama kenaikan berat badan sesuai dengan kurva. Yang kedua adalah buang air kecilnya harus lebih dari 6 kali sehari pada bayi berusia 6 hari ke atas. Bayi itu kalau misalnya usia 1 hari, pipisnya sekali. Kalau usia 2 hari, pipisnya 2 kali sehari. Kalau misalnya usia 3 hari, maka 3 kali sehari minimal ya. Dan bisa lebih dari itu. Tapi minimal sekian. Dan kalau misalnya udah di atas 6 hari, maka harus di atas 6 kali sehari. Itu adalah tanda kecukupan ASI. Kalau di bawah bagaimana? Cek tanda dehidrasi yang lain. Cek ubun-ubunnya. Cek warna air seninya, apakah pekat atau tidak. Kalau pekat, hati-hati. Bisa jadi merupakan tanda awal dehidrasi. Oke, bisa dilihat di KMS. Jadi begitu bayi lahir, kemudian menyusui berlangsung, maka perhatikan. Dilihat di sini di bulan pertama kenaikannya seharusnya 800 gram. Ini bagi bayi perempuan. Maka kalau misalnya 800 gram, kemungkinan per minggunya berapa? Kita bagi 4 ya. Maka sekitar 200 gram per pekan. Maka boleh ditimbang di akhir minggu. Oh, sudah naik 200 gram belum ya? Kenapa kita harus detail? Agar tidak miss. Jangan sampai nanti kita banyak kekurangan yang harus dikejar. Jadi usahakan jangan banyak kekurangan yang dikejar. Makanya kita harus selalu cek, kalau bisa per pekan, di akhir pekan kita cek. Ini untuk kenaikannya bervariasi ya, bisa 800, kemudian di bulan kedua 900, di bulan ketiga 800, dan seterusnya. Dan kalau dilihat lagi setelah naik dari usia 6 bulan, itu tidak lagi harus melonjak tinggi. Tidak lagi harus melonjak tinggi. Ada MPASI, kemudian juga ada aktivitas anak. Jadi memang tidak harus naik sekilo dalam sebulan. Cuma memang menjadi periode kritis 6 bulan pertama ini karena bayi yang lahir akan bisa sampai 2 kali atau lebih berat badannya di 6 bulan pertama. Oke, baik. Breastfeeding hacks yang terakhir. Ini adalah yang baru keluar dari WHO. Awalnya 7 kontak laktasi, namun dirubah oleh WHO menjadi 6 plus kontak laktasi. Menjadi hal penting bagi para ibu-ibu hamil dan juga ibu menyusui untuk menghubungi tenaga kesehatan yang mengerti menyusui. Minimal 6 sesi konsultasi laktasi dengan tenaga kesehatan terlatih, baik dengan tenaga kesehatan yang di puskesmas atau di rumah sakit ataupun teteh bidan, tapi yang terlatih untuk menyusui, yang terlatih untuk memberikan edukasi tentang menyusui. Yaitu 6 ini kapan saja. Yang pertama pada saat kehamilan, mangga mau di trimester berapapun, trimester 1, 2, 3 silakan. Kemudian di hari-hari awal setelah melahirkan, jadi kalau bisa pada saat lahir, kemudian di hari pertama, kedua atau ketiga. Biasanya kalau pada kelahiran normal itu di hari pertama, kedua, ketiga sudah keluar ASI-nya. Tapi di ibu-ibu dengan SC bisa jadi sampai hari kelima baru keluar. Nah, itu biasanya membutuhkan, carilah bantuan sebelum hari kelima. Karena bayi itu bisa bertahan sebetulnya tanpa ASI itu 72 jam. Jadi hanya 3 hari saja sebetulnya. Sisanya harus segera mendapatkan asupan. Kemudian yang ketiga, pada saat kembali dari fasilitas kesehatan ke rumah, kenapa diperlukan konselor atau tenaga kesehatan yang terlatih? Karena akan berbeda rasanya menyusui saat di rumah sakit atau di vaskes dengan menyusui di rumah. Menyesuaikan dengan ritme di rumah, kemudian menyesuaikan polanya, menyesuaikan kebutuhan pumping, itu pun diperlukan konselor laktasi. Kemudian yang keempat, yaitu sebelum memberikan MPASI. Ini juga sama, menilai kesiapan MPASI
di sebelum bulan ke-6. Jadi di bulan ke-5 atau di bulan ke-6 akhir itu bisa dikerjakan. Kemudian yang kelima adalah sebelum kembali bekerja. Ibu-ibu menyusui yang akan kembali bekerja tentunya harus memperhitungkan stok ASIP. Kemudian bagaimana cara pumping, polanya seperti apa, di mana dia akan memompa ASI, pemberian ASIP-nya akan menggunakan apa, itu membutuhkan bantuan dari tenaga yang ahli tentang menyusui. Karena kalau tidak, takutnya akan banyak yang berhenti pada saat bekerja. Dan yang terakhir adalah di saat kapanpun membutuhkan. Di periode manapun selain periode yang 5 ini, sesi ke-6 adalah sesi di mana membutuhkan misalnya tiba-tiba ada benjolan, tiba-tiba ada nyeri, atau misalnya mastitis, atau misalnya bengkak sebelah, atau misalnya ada nipple bleb atau ada milk bleb, maka itu bisa konsultasi langsung di sesi ke-6, yaitu bebas di saat kapan aja membutuhkan. Begitu. Oke. Baik. Pas di jam 11, alhamdulillah, ini ada sedikit quotes bahwa jangan sampai memang breastfeeding for hunger itu penting. Menyusui karena bayi lapar itu adalah suatu hal yang sangat penting. Tapi breastfeeding for comfort, untuk kenyamanan ibunya, itu juga sama pentingnya dengan menyusui untuk memenuhi kebutuhan lapar bayi. Jadi menyusui ini jangan sampai dijadikan nggak apa-apa deh sakit, yang penting dedeknya makan. Nah, enggak. Karena sebetulnya Allah memberikan menyusui ini sebagai hadiah bagi dua-duanya. Bagi ibunya iya, bagi bayinya juga iya. Nih, breastfeeding is a gift for mother and baby. Jadi, bagi ibunya harusnya sebagai suatu bentuk kenyamanan, dan bagi bayinya pun sebagai suatu bentuk kenyamanan. Karena keduanya adalah hadiah dari Yang Maha Kuasa. Baik, mungkin demikian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, boleh nanti setelah dibuka oleh Dr. Rizky. Mungkin demikian Dr. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya, materinya sudah disampaikan padat dan jelas sekali ya penjelasannya, satu persatu, mulai dari awal persalinan sampai ya dengan segala drama dan dinamikanya ya. Jadi ada beberapa hal yang menarik mungkin yang saya catat, tadi kaitannya bahwa memang porsi ASI ketika awal itu sedikit sekali. Jadi jangan pernah menyerah dengan istilah, "Iya dok, nggak ASI soalnya waktu itu keluarnya sedikit." Nah, sedikit itu memang semua ibu-ibu juga akan sedikit. Terus tadi ya perlekatan ya, ada videonya, alhamdulillah kebayang, mudah-mudahan bisa, kebayang sama teman-teman, barangkali masih ada yang merasa, "Oh pantes lecet tuh soalnya cuman nyantel," kalau bahasa Sunda mah ya, karena tadi perlekatannya tidak sempurna. Nah, mungkin ini di kolom Gform kemarin itu sebenarnya pertanyaan sangat banyak. Mungkin teman-teman mangga yang mau raise hand atau mau bertanya lewat kolom chat, boleh langsung nih mumpung Dokter Mutinya ada dan kita masih punya sesi tanya jawab sekitar 27 menit. Jadi boleh banget ya sampaikan, karena mungkin nggak semua pertanyaan yang ada di Gform itu sudah spesifik dibahas gitu. Ada yang mau raise hand dulu buat bertanya langsung? Oh iya, ini Dokter Rahma Idil dulu, mangga. Dokter Rahma mau eh, open cam, open mic atau chat? Mangga langsung aja dok. Mic aja dok. Boleh, mangga. Dipersilahkan dok. Mau bertanya dok Muti, ini kan menyusui sekarang menyusui anak kedua. Selama proses menyusui, awalnya sih aman-aman aja. Tapi setelah itu anaknya marah-marah dok. Itu kenapa ya? Terus yang kedua, untuk ASIP yang sudah beku kan diturunin ke chiller. Nah, di chiller itu bisa bertahan berapa lama ya dok ya? Kalau setelah diturunin dari freezer. Itu aja dok. Ini langsung jawab Dr. Rizky apa di... Langsung dijawab aja. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya juga, boleh raise hand ya untuk dipersilahkan di urutan selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih banyak pertanyaan Dr. Rahma. Ini lagi menyusui anak kedua ya? Iya dok Muti. Oh, Dr. Rahma. Anak kedua. Oh, baik. Usia berapa dok sekarang usia 2 anak? bulan dok, 2 bulan. Berapa?
2 bulan. Wah, baik. Berarti Heeh. masih ASI eksklusif ya? Iya, alhamdulillah. Baik. Masya Allah, selamat ya dok. Ini sudah Makasih dok. yang ini ya, Masya Allah. Baik. Baik, bisa dilihat sebetulnya kalau kenapa marah-marah, kesal-kesal gitu ya. Seringkali kalau sekarang nyusuin tuh baru nyedot sebentar, habis itu udah kesal aja gitu ya. Betul ya dok? Iya dok, tapi ini baru belakangan ini baru nggak sampai sebulan lah, sekitar 2 minggu, 3 minggu inilah. Soalnya anak pertama juga gitu dok masalahnya. Baik, Masya Kayaknya Allah. salahnya di saya ya atau gimana gitu dok. Oke, ya, betul-betul. Boleh saya tahu ada kenaikan berat badannya pekan lalu nggak? Dok? Alhamdulillah dok, lahirnya 2,7. Hmm. Sekarang udah 5,1. Oh, baik, Masya Allah. 2,7 menjadi 5,1 dalam 1 bulan ya? Udah 2 bulan. Oke, 2 bulan ini dari 2,7 jadi 5,1. Oke, Iya. kenaikannya udah oke banget nih sebenarnya, dok. Mungkin harus dievaluasi apakah sempat ada tersedak nggak di bayinya? Tersedak sih jarang dok, cuman kalau misalnya memang kebanyakan kan minta terus ya dok sekarang, nggak tahu lagi emang growth spurt apa gimana. Kadang memang suka muntah malah, nggak gugup Wah, lagi. baik, baik, baik. Boleh dicoba dok. Ini ada kemungkinan memang aliran deras. Ini sebetulnya enaknya paling enak tuh sebenarnya saya mantau langsung sih pada saat menyusui Menyusui ya. ya. Heeh. Benar kita ada Rizky ketemu nanti di klinik kita mungkin ya dokter Rizky. Jadi bisa dilihat ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, baik itu rewel biasanya kalau alirannya melambat. Yang pertama, kalau rewel pertama pada saat nyusuin ya, aliran melambat. Yang kedua, kalau aliran terlalu deras. Oh iya dok. Heeh. Nah, yang pertama bisa disiasati kalau memang karena alirannya lambat, maka di switch dari kanan pindah ke kiri. Biasanya akan lebih normal alirannya di aliran yang payudara sebelahnya lagi. Iya, udah dicoba dok. Oke, masih kesal. Oh, awalnya diem lagi. Udah lama-lama kesal lagi. Baik, 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 baik. Bisa jadi kalau memang betul alirannya lambat, dokter bisa bantu juga sama minum air hangat dok untuk ngelancarin aliran Oh. asinya. Ini kalau betul karena alirannya lambat ya dok ya. Hmm. Karena kebalikannya kalau misalnya alirannya deras, dikasih air hangat makin deras. Iya. Nah Jadi itu kalau yang nggak misalnya tahu sih kalau deras. Kalau deras sih berasa kali ya dok, karena mungkin betul. pas lagi bengkak itu pasti deras kan. Hmm. Heeh. Nah itu Hmm. dia nggak ada marah, cuman ya kewalahan aja gitu. Oke. Cuman yang itu tadi prosesnya awalnya aman-aman aja, lama-lama kok kenapa marah-marah sambil nangis, tapi masih pengen ngedot gitu. Baik, baik, baik. Nah, iya betul dok. Jadi kalau misalnya kelihatannya sih memang karena alirannya melambat ya dok. Biasanya kalau kalau alirannya deras, kita menyender, dia dia lebih tenang. Kalau kitanya agak nyender, kayak Oh. menyusui perlaktasi gitu. Jadi kalau misalnya alirannya karena aliran deras, dianya marah, kemudian kita lin gini, dia lebih tenang. Itu kalau yang deras. Heeh. Tapi kalau misalnya karena alirannya lambat, kita betul tadi seperti yang dokter udah kerjain, kita switch kanan kiri, Heeh. banget Oke dok. Heeh. gitu dicoba. Nanti Bahkan dicoba. boleh dok. Satu lagi dok, ada tips lagi. Kalau Heeh. misalnya di switch, kemudian minum air hangat masih nggak berhasil, Heeh. maka dokter bisa nyusuin sambil sambil Berdiri. dipegang dok. Oh iya. Iya. Dan itu sebetulnya kayak tips-tips dan trik agar ke ibunya lebih tenang. Harapannya si oksitosinnya bisa lebih banyak keluar. Oke siap dok. Heeh. Ini kabarin saya ya dok kalau misalnya ada Oke, kendala selama pelaksanaan ada ya. perubahan ya dok ya. Siap. Pertanyaan, oke, pertanyaan kedua ya dok ya. Ada Iya chiller. dok, yang asip. Baik, asip yang dari freezer kalau sudah ke chiller, kalau sudah mencair nggak beres itu hanya tahan 24 jam dok. Oh sehari ya dok ya. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya udah cair, udah ditawing nih semalaman kan pindah ke chiller ya dok. Mm-mm. Nah, itu hanya tahan 24 jam saja, langsung dipakai. Kalau di luar dok, misalnya dipanasin nih, Hmm. tetap 6 sampai 8 jam dok. Kalau udah dikeluarin dari kulkas, Iya. asip di freezer. Heeh. Oh, kalau misalnya udah dikeluarin hanya tahan 1 jam dok, 1 jam aja kalau udah diangetin. Oh gitu, langsung Ya, kasih ke anaknya berarti. betul. Sampai habis. Betul. 1 jam harus habis dok sebetulnya. Kalau misalnya udah Oh, diangetin, betul. Karena enggak. rentan kontaminasi. Oh, enggak 6 sampai 8 jam lagi ya? Enggak.
Kalau misalnya udah hasil dari freezer, kemudian ditawing ke chiller, kemudian dikeluarkan ke suhu normal, udah diangetin lah ya, udah dikasih Mm-mm. tap water atau dikasih air hangat, maka hanya tahan 1 jam setelah itu dok. Oh gitu, oke oke deh. Makasih ya dok. Alhamdulillah. Lanjut Berarti jadi pertanyaan menarik nih, berarti kalau misalnya sudah cair keseluruhan, kan biasa kita pakai pouch-pouch gitu kan ya. betul betul. Pouch itu udah cair, sedangkan kan kadang kita memanfaatkan pouch itu sampai kapasitas maksimal ya. Padahal mungkin Banget. kita belum minum sebanyak itu. Saat proses pemanasan di luar lebih aman dipindahkan pakai media minumnya ya. Baru Betul. dipanaskan gitu ya. Jadi jangan satu Betul. pouch itu dipanasin, yang diminum berapa, sisanya masukin lagi, nah itu nggak boleh ya. Karena Nggak nanti boleh, betul, betul. oh, iya. Makanya amannya adalah kita dari awal sudah mewadahinya gitu sesuai dengan porsi makan bayi pada saat itu. Ada yang per 60 mili misalnya. Jadi kalau bisa jangan di fullin, memang per kali makan bayi aja, per volume yang akan dia habiskan dalam satu sesi aja. Iya, siap-siap. Nah, ini juga buat teman-teman, mangga ada yang mau bertanya lagi. Ini banyak sekali sebenarnya ilmunya. Nah, ini ada Teh Kamila ya yang izin bertanya, mangga. Teh Ya, Kamila mau semuanya. on cam on mic? Bismillahirrahmanirrahim. Open mic aja kali ya. Boleh, mangga. Iya. Gini dok, mau tanya kan ASI saya tuh alhamdulillah banyak gitu ya. Tapi gimana kita tahu bahwa ASI kita itu bernutrisi gitu? Apakah perlu booster ASI gitu? Karena kalau saya pakai minum booster ASI sekali aja, malah jadinya bengkak gitu payudara saya gitu. Sama satu lagi, kan anak saya usia 4 bulan. Tapi udah mulai ngemut-ngemut tangan gitu dok. Jadi saya bingung apa dia masih masih lapar apa gimana gitu. Tapi disusuin disusuin gitu sampai kenyang gitu. Tapi dia udah mulai ngemut-ngemut tangan gitu aja. Baik, izin saya jawab langsung ya Teteh Kamila ya. Jadi yang pertama, sebetulnya kalau kita bilang ASI itu berkualitas yang seperti apa? Kalau boleh saya bilang, bahkan dari ibu malnutrisi pun ASINya masih berkualitas. Dari ibu yang kesulitan makan seperti misalnya di Ethiopia atau bahkan di Gaza sana pun, kalau itu masih keluar ASI, itu adalah ASI yang berkualitas. Jadi sebetulnya kualitas ASI itu kalau dibandingkan dengan Suforma jauh, pasti ASI kualitasnya udah paling bagus. Cuma yang membedakan adalah jenis lemaknya. Tergantung dari apa yang bundanya makan. Jadi booster ASI itu kan sebenarnya dia membanyakan produksi ya. Nah, makanya kenapa pada ibu-ibu yang produksinya normal kemudian ditambahkan booster ASI, maka dia akan jadi hiperlaktasi, betul, akan jadi lebih cepat bengkak. Karena sebetulnya kalau dari sisi kualitas mah tidak berubah, tetap sama kualitas ASI-nya. Kalau jumlah baru bisa jadi beberapa booster ASI memang berefek memberikan peningkatan produksi. Nah, kalau dibilang ASI yang seperti apa yang berkualitas, sebetulnya semua jenis ASI berkualitas. Mau yang warnanya putih, mau yang warnanya agak carang sedikit, mau yang kekuningan, itu semua berkualitas. Kuning atau tidaknya ASI tidak menentukan kualitasnya. Itu satu. Itu hanya menentukan kadar lemaknya aja. Sedangkan ASI itu kan ada dua ya, ada fore milk, ada hind milk. Untuk fore milk yang keluar di awal-awal memang akan lebih carang dan lebih putih gitu, lebih apa ya, nggak kekuningan lah gitu kalau untuk yang ASI awal. Sedangkan ASI akhir tuh lebih putih, lebih pekat. Dua-duanya bagus, bagus banget dua-duanya. Untuk kecerdasan, kemudian untuk komposisi air, baik yang fore milk. Namun untuk lemak, biar bayinya kenyang, maka yang hind milk harus sampai diberikan. Maka idealnya menyusui efektif tuh 5-30 menit. Minimal 15-30 menit. Minimal 15 menit baru dapat hind milk. Jadi kalau 5 menit kemungkinan baru fore milknya aja, kemungkinan besar. Walaupun tiap ibu berbeda. Jadi yang harus kita yakini adalah semua ASI berkualitas. Tidak ada ASI kualitas rendah, itu tidak ada. Yang pertama. Kemudian usia 4 bulan suka emut-emut tangan. Baik. Tadi sudah bagus tahapan yang dikerjakan Teh Kamila. Kalau memang sudah mulai masukin tangan ke mulut, maka susui dulu saja. Susui dulu saja. Nanti lihat kalau mau disusuin, alhamdulillah berarti memang dia lapar. Kalaupun ternyata pasti susuin nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Berarti lagi asah motorik aja. Tapi yang penting pada saat tanda itu muncul, kita concernnya karena masih 6 bulan pertama, begitu tangannya masuk ke mulut, maka kita boleh tawarkan menyusui dulu. Kalau menyusuinya sudah selesai, tadi Teteh Kamila sudah sampai kenyang, udah ya udah nggak masalah. Kalau misalnya dia masukin tangan lagi, tawarin terus
udah nggak mau ya udah nggak apa-apa, berarti bagian dari asah motorik aja gitu teh. Tapi sudah bagus aja nih kerjakan, begitu ada tanda-tanda masukin tangan mulut langsung susuin dulu. Itu teh, ada yang belum terjawab nggak teh? Jelas dok ya, makasih. Baik. Alhamdulillah ya sudah terjawab. Memang ajaibnya itu ya, ajaibnya ASI itu akan selalu terpenuhi. Makanya saya selalu nasihatin juga ibu-ibu, ASInya mah pintar, bayinya juga pintar nyedot. Yang repot itu adalah nutrisi ibunya. Ya begitu juga ketika hamil. Jadi plasenta mah pintar, akan terus menyedot sesuai kebutuhan janin. Tapi nanti yang terkorbankan adalah ibunya ketika nutrisinya berbagai macam nutrisi yang harus terpenuhi ya, mulai dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, itunya kurang, itu sebenarnya insya Allah janinnya, bayinya akan selalu terpenuhi. Tapi kitanya yang biasanya nanti defisiensi, bisa defisiensi macam-macam, ya kalsium, berbagai vitamin, mineral, dan lain-lain ya. Jadi ibu-ibu ayah semangat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, emang nggak ada lagi yang mau bertanya? Izin dokter Rizky, kemarin tuh yang masuk ke Google Form tuh banyak pertanyaan ya sebetulnya ya, ada 22 Iya, pertanyaan, 21 pertanyaan ya. betul. Memang topik yang paling banyak itu kaitannya sama lecet, asis sedikit. Nah, ini ada yang bertanya juga di kolom chat. Ini ada dua langsung. Mau open mic atau dibacain aja ya, Teh Ayu? Nah, kalau Teh Ayu ini teman saya nih, jadi bukan sedang hamil menyusui, masih menyusui nggak ya? Tapi beliau itu bisa pijat pijat bayi, pijat ibu hamil, bisa nemenin yoga hamil. Jadi ibu-ibu juga kalau butuh pelayanan kaitannya support hamil dan proses hamil menyusuinya ini bisa juga ya menghubungi Teh Ayu. Izin saya baca aja ya Teh. Izin bertanya, pada beberapa ibu ada yang putingnya lecet atau sampai menimbulkan luka yang menyebabkan ibu terganggu saat menyusui. Dan biasanya ada yang malah tidak menyusui hingga akhirnya bendung atau mastitis dan bayi full DBF. Dan bayi nggak full DBF mungkin ya. Baiknya untuk kasus seperti ini bagaimana ya? Nah iya, bab lecet, luka, perih itu juga seringkali menjadi hambatan ya Dokter Muti ya. Membuat akhirnya ibunya menyerah untuk melakukan proses menyusui. Mau dijawab dulu mangga? Baik, sebentar ya, kok aku nggak bisa buka chat ya, sebentar. Kok menghilang? Sebentar ya, baik. Oh, karena ibunya full DBF, jadi nggak mau pakai dot. Jadi kondisinya walaupun sudah luka, bayinya juga masalahnya full DBF ya, nggak mau pakai dot. Oke, nah, apa bisanya Masya Allah. Belum ketemu ya? Udah, bentar ya, aduh maaf ini kok menghilang tadi. Oke, bisa. Alhamdulillah. Oke, tadi ya, jadi tentang puting lecet ya, Ki ya? Ya, puting lecet menimbulkan luka, jadi sangat mengganggu. Akhirnya kan kalau nggak menyusui ya bendung, terus mastitis. Tapi bayinya juga masih sangat tergantung dengan pemberian ASI-nya. Ya, nggak tuh. Seperti pertanyaan ini luar biasa bagus sekali dan banyak, memang kasusnya banyak sekali nanti Ayu ya. Mungkin mengalami juga, ada yang pijat bayi ke Teh Ayu dan mengalami hal serupa mungkin ya. Jadi pada puting lecet ini memang yang pertama harus perbaiki adalah posisi perlekatan dulu. Lihat dulu penyebab puting lecetnya apa. Karena kalau penyebabnya tidak diatasi maka akan terus terjadi sampai hampir belah itu. Pernah ada satu pasien datang tuh udah hampir lepas. Karena memang meneruskan, karena beliau beranggapan ya itu tadi yang saya bilang, nggak apa-apa sakit, yang penting anak saya terus menyusu gitu. Sebuah dedikasi yang luar biasa memang, tapi ini memang harus dilihat. Kalau memang sudah ada nyeri atau lecet maka berarti ada sesuatu yang salah, maka carilah bantuan. Kalau pada puting lecet atau ada yang sampai terluka, itu biasanya kita ada salepnya dulu yang pertama, atau memang pakai ASI akhir yang hind milk. Jadi pakai ASI yang pekat itu buat mengobati dulu lecetnya. Kalau lecetnya parah maka disarankan tidak menyusui di sisi itu dulu. Kalau lecetnya parah. Kalau lecetnya tidak parah, maka sambil mencari bantuan posisi perlekatan yang benar yang bisa memperbaiki itu, maka teruskan di yang lecet. Kalau tidak terlalu parah. Ini parah atau tidak parahnya kadang dilihat dari grade-nya. Kalau sampai ada yang luka sobek gitu, seperti teriris di tengahnya, atau udah mulai berubah bentuk, gimana ya ceritanya. Jadi emang saking seringnya lecet, akhirnya dia udah ada kayak visura, kayak garis-garis gitu. Atau memang udah
memang sudah muncul luka robek, ini sempat ada yang kemarin di Google Form ada yang bilang sampai luka robek, itu berarti disarankan kalau menyusui jangan di sisi itu atau menggunakan nipple shield. Kalau ingin menyusui di sisi yang itu. Di sisi yang lecet maka boleh diberikan nipple shield jika lecetnya sudah parah, namun bila lecet tidak parah maka bisa diberikan ASI akhir atau hind milk sebelum proses menyusui. Dan yang paling penting adalah sebelum menyusui harus memperbaiki dulu posisi perlekatannya. Harus tahu dulu sakitnya itu karena apa yang salah. Jangan meneruskan terus-terusan posisi yang sama dalam kondisi kalau kita lihat tuh menyusui yang benar tuh gimana sih? Kalau saat menyusui itu terasa sakit, begitu lepas si puting tuh lepas dari mulut bayi, terus dia tampak putih kayak habis kepencet lama atau jadi datar, itu salah. Berarti itu ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kalau jadinya dia menggepeng atau jadi putih, pucat, itu tandanya kejepit. Dia terjepit di atas, di langit-langit bayi yang keras, kita gesek-gesek terus di situ. Maka kalau misalnya keluar pada saat selesai menyusui, puting tetap sama bentuknya, tetap pink atau kecoklatan gitu, dan tidak menjadi pias atau tidak menjadi gepeng, maka mudah-mudahan itu sudah benar. Nah, kalau misalnya nih luka oke, dan biasanya ada yang malah tidak menyusui, oke, betul. Jadi kalau misalnya dilihat grade lecetnya, kalau misalnya masih tahap awal, kita bisa kasih salep atau pakai ASI akhir. Kalau memang masih awal-awal tahap lecetnya. Kalau misalnya udah parah, maka gunakan nipple shield sementara. Ingat, nipple shield ini hanya untuk sementara saja. Karena penggunaan nipple shield terlalu lama juga bisa berakibat bingung puting. Gitu, karena dia beda ya, bentuknya seperti silikon, itu bisa bikin bingung puting, itu bisa. Jadi hanya pada saat tahap penyembuhan sampai dia menutuplah lukanya, baru bisa dibuka lagi, kembalikan lagi DBF seperti biasa. Tentunya dengan posisi pelekatan yang sudah benar. Kemudian, nah ini kalau misalnya tidak menyusui hingga akhirnya bendung atau mastitis, kemudian bayinya full DBF. Baik, kalau posisi pelekatan sudah diperbaiki, kemudian masih menyusu, kemudian ada mastitis atau ada bendungan, ada yang namanya penanganan pertama, yaitu kalau dari ABM, dari American Protocol of Breastfeeding Medicine, itu yang pertama diarahkan kalau ada bendungan atau benjolan mastitis, maka pertama kompres dingin. Boleh pakai kompres air dispenser yang dingin, atau waslap kita isi dengan es batu, kemudian kita basahin lagi gitu. Jadi ini kompres dingin, gunakan dulu. Tujuannya apa? Agar aliran ASI tidak semakin banyak dan tidak semakin membuat bengkak pada saat itu. Jadi kompres dingin dulu, setelah kompres dingin kita bisa kerjakan lymphatic drainage. Ini juga sama kalau misalnya penanganan pertama kalau udah bengkak tuh, tahapannya sebetulnya sangat mudah, hanya mengelus-elus kelenjar getah bening di daerah leher. Jadi kalau misalnya kita ketemu di subclavian A, di dekat tulang leher sini ada tulang leher ya. Nah, kita bisa gunakan 2 jari, kemudian kita putar seperti lingkaran, seperti mengelus kucing. 10 kali di sini, 10. Kemudian diketiak juga kan tempatnya kelenjar getah bening, sama 10 kali diketiak juga. Habis itu diarahkan dari payudara ke arah kelenjar getah bening yang tadi sudah kita elus tadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi udah di yang sini sudah, kemudian ke ketiak, kemudian arah sini 10 kali juga. Terakhir dari sini, dari sisi yang tadi kita ke arah ketiak, nah ke arah ketiak juga. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya dalam kondisi bengkak atau kondisi mastitis, tentunya kan dia banyak cairan-cairan ASI dan juga cairan interstisial jadi bengkak. Tujuannya kita mengembalikan kelebihan tersebut ke kelenjar getah bening. Gitu. Ini seperti hal yang tidak bermakna karena cuma kayak ngelus-ngelus kucing aja, bukan dipijit ya, cuma dielus kayak ngelus kucing, kebayang. Nah, seseringan itu, tapi ini ngefek. Jadi kalau misalnya begitu mulai kerasa nih ada benjolan, sakit gitu, ini keluar ASI udah mulai nggak lancar, maka bisa lakukan 2 hal itu. Yang pertama kompres dingin, yang kedua lymphatic drainage. Yang tadi saya sempat ajarkan yang putar-putar itu ya. Itu kalau tidak hilang juga dalam 24 jam tidak membaik, maka boleh konsumsi seperti paracetamol atau ibuprofen begitu untuk mengurangi inflamasinya. Itu mungkin teh. Jadi untuk bayinya full DBF ini, oh ya, satu lagi tipsnya tadi, selain kompres dingin, kemudian lymphatic drainage, dan juga menggunakan anti inflamasi seperti Sanmol dan juga paracetamol dan juga ibuprofen, maka bisa juga memposisikan dagu bayi di tempat sumbatan.
Jadi kalau misalnya ini ada payudara, kemudian sumbatannya benjolannya di lateral. Nah, misalnya di sebelah sini. Maka boleh posisikan bayinya supaya dagunya menghadap ke arah lateral yang ada benjolan itu. Jadi pakai football hold. Kalau misalnya ternyata si benjolannya dekat ketiak, maka bisa pakai football. Diposisikan begini. Karena dagu bayi itu dia akan mengosongkan bagian yang ada di dekatnya. Jadi kalau misalnya benjolannya ada di bawah, maka bisa begini posisikannya. Sambil bersandar misalnya. Atau di posisi normal begini. Tergantung di mana letak benjolannya itu bisa. Karena bayi akan lebih mudah mengosongkan bagian di dekat dagunya. Itu mungkin teh. Mungkin ada yang belum terjawab atau yang ada yang masih kurang jelas nggak, teh? Gimana Teh Ayu? Cukup? Mudah-mudahan terbayang ya, sudah banyak sekali tips-tipsnya. Mudah-mudahan bisa di-share juga nih buat pada ibu-ibu pelanggannya Teh Ayu nih, buat yang tadi pasti sering sih menemukan kasus-kasus yang seperti ini ya. Dan kadang kalau di klinik ketemunya justru anaknya udah 3 tahun, 4 tahun, bolak-balik batuk pilek, diare, istilahnya iya nggak sih, soalnya dulu sedikit nggak lecet gitu ya, nggak ketemunya tuh, bukan ketemu di usia 6 bulan pertama, itu yang sering kali disayangkan. Nah ini ada pertanyaan dari Lutfia, mau open mic atau dibacain aja ya? Izin bertanya, bagaimana tanda-tanda asip yang sudah rusak atau berubah kualitasnya yang disimpan di kulkas, terutama yang disimpan di chiller? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya, Teh Lutfia. Baik, begitu masuk chiller, yang paling sering kita temukan adalah asiknya berpisah. Jadi ada bagian atas yang lebih padat, kemudian bagian bawah lebih cair. Itu normal. Itu masih boleh dipakai. Kapan dikatakan sudah rusak? Kalau asinya pecah. Kayak kalau masak susu kemudian terlalu panas tuh pecah ya. Jadi kayak berpisah, tapi bukan berpisah jadi 2 lapisan, bukan. Tapi memang jadi kondisinya pecah si asinya. 1. Itu kemungkinan sudah rusak. Tapi untuk meyakinkan ya, sebetulnya secara objektif asi itu disebut rusak bila dia berubah rasa, warna, dan bau. Jadi kalau misalnya udah diangetin, kita boleh icip dulu sebelum diminum oleh bayi. Dari bau kita boleh sense dulu, oh ini masih seperti bau asi yang biasa nggak ya. Nah itu, maka kita juga harus paham kalau misalnya ada asi yang intinya mah yang baru-baru, kita boleh tuh ngerasain dulu dan mencium dulu baunya untuk tahu standar benarnya seperti biasa. Dikatakan rusak tuh kalau ada rubah warna, rubah bau, dan rubah rasa. Biasanya kalau ada yang menjadi lebih asin, atau memang udah nggak enak rasanya, itu juga ada. Jadi itu satu penanda asi sudah rusak di chiller. Ini sering terjadi asi rusak ini kalau kulkasnya sering dibuka tutup, terutama kalau menyimpan bersama dengan bahan makanan yang lain, akhirnya sering dibuka tutup, yang seharusnya dia bisa bertahan sampai 7 hari sebetulnya. Kalau ada rumusnya itu, sebentar nih saya tampilkan, bisa kelihatan. Ada rumusnya 446, kode dari CDC itu. Biar teteh-teteh bisa lebih mudah menghafalnya juga. Jadi ada rumus penyimpanan ASI. Bentar, Nih kalau misalnya mau boleh di screen capture. Bentar ya, mana ya? Oke, ini dia. Saya izin share screen sekali lagi ya, Iya. Boleh, enggak? Bismillah. Oke. Nah, udah muncul ya? Sebentar lagi, udah. Oke, ini dari CDC itu membuat rumus 446. Jadi kalau bisa upayakan ini adalah waktu paling optimal. Jadi kalau bisa tidak di atas ini. Jadi kayak kulkas maksimal 4 hari. 7 hari itu untuk yang udah jarang dibuka tutup. Memang kulkas khusus ASI gitu. Jadi emang jarang dibuka tutup, itu bisa seminggu. Tapi untuk yang sering dibuka tutup ini maksimal 4 hari. Ini amannya. Jadi 4 jam, 4 hari, 6 bulan. 4 jam. Ini terutama 4 jam itu di suhu ruangan. Jadi kalau misalnya kita baru merah ASI, baru pompa ASI, kemudian kayaknya nih bayinya 2 jam lagi mau bangun, atau sejam lagi dia bakal bangun. Nah itu nggak apa-apa, masih disimpan di luar. Kan dia masih bisa 4 jam tahan di suhu ruangan. Ini kalau dilihat tadi ya, ada pertanyaannya
Ada pertanyaan Dokter Rahma tadi ya, yang kalau misalnya udah frozen kemudian ditawing itu hanya 1 jam, sampai 2 jam bahkan. Jadi betul-betul selesai manasin tuh 1 jam kalau bisa. Itu paling bagus kondisinya 1 jam. Maksimal banget 2 jam di sini. Nih kalau misalnya di kulkas tadi 4 hari. Kemudian kalau misalnya yang tadi kalau misalnya lagi di towing pindah dari freezer ke chiller maka maksimal 24 jam tadi 1 hari. Nah kemudian yang freezer, nah tadi kalau misalnya udah selesai di towing, udah dicairin, jangan pernah balik lagi ke freezer. Tuh, oke. Sip. Nah itu mungkin jawabannya. Ya, alhamdulillah sudah terjawab ya pertanyaan dari Lutfia kaitannya sama penyimpanan ASI juga. Ini memang poin materi yang harus detail juga sih sebenarnya ya. Kayaknya bisa jadi satu topik webinar lagi nih. Gitu kaitannya bagaimana manajemen laktasi bagi khususnya mungkin ibu bekerja ya, tapi memang proses pumping ini bukan sesuatu yang ada ya, manfaatnya sangat banyak. Jadi kalaupun ibu-ibu rumah tangga mau pumping buat stok ASI ketika sakit, ketika bepergian itu boleh banget. Tapi yang jangan sampai nih, ini soalnya ada tren juga ya. Ternyata saya juga baru tahu nih para ibu-ibu muda ada yang rajin pumping tapi tidak menyusui karena berpikir ya udah akhirnya biar bisa disusui dalam tanda petik disusui oleh siapapun, bisa kemana kemana ibunya padahal bukan ibu bekerja juga gitu, terus akhirnya proses menyusuinya itu terdelegasikan pada neneknya atau pada asistennya dan lain-lain gitu. Padahal kalau kita bicara manfaat ASI nggak hanya bicara nutrisi ya, tapi bicara kelekatan juga dengan putra-putrinya. Iya, sudah 11.32. Ini mau dilanjut atau gimana, Dr. Muti? Ada yang masih mau bertanya atau sudah selesai? Nih, mungkin kalau misalnya masih ada yang mau raise hand, mangga kita tunggu 3 menitan ya sebelum ditutup mungkin ya, Mut ya. Baik, boleh dok. Ini juga sebenarnya ya, yang seru tuh tadi ada pertanyaan yang dari Google Form ya. di Google Form. Cuma mungkin apa belum belum ini ya, belum bisa bergabung di sini ya. Mm-mm. Jadi tadi mau dijawab, tadinya mau dijawab semua nih ada sesinya, cuma saya khawatirnya nggak datang semua. Jadi takutnya nggak kedengeran sama yang ini sama yang bertanya. Iya, iya. Cuman insya Allah sih semua yang bertanya ini udah masuk ke grup kalau saya cek. Jadi nanti rekaman kegiatan ini akan kita simpan di YouTube klinik kita. Nanti bisa ditonton ulang buat teman-teman semua ya supaya ilmunya nggak hilang dan mubazir gitu. Jadi mangga Dr. Muti mungkin walaupun pertanyaan orang lain mungkin tetap bermanfaat buat teman-teman di sini. Gimana Mut? Baik, baik, iya ini teh Yang ada menarik yang untuk dibahas. ini sebetulnya ada baik yang tadi terbahas, alhamdulillah. Eh, tadi, nah ini, jadi yang pertama seringkali ini banyak ditemukan di mana bayi-bayi itu kan pada saat lahir tuh kan mulutnya mungil ya, Akibatnya yang seharusnya satu syarat perlekatannya betullah bayi membuka mulut lebar, ini nggak bisa buka mulut lebar. Iya betul. Nah, Tas gitu ya. betul. Ini sebenarnya ada satu sesi sendiri ya, Itu ada namanya oromotor muscle strengthening. Jadi, Betul betul. namanya pijat oromotor. Pijat oromotor ini sebetulnya bisa dikerjakan sendiri, gitu. Tujuannya adalah membuka lebar mulut bayi, kemudian juga menguatkan otot-otot di sekitar wajah bayi. Tujuannya biar dia bisa membuka mulut lebar. Ya luar biasa ilmu yang sekarang semakin berkembang bahwa ada pijat tertentu yang bisa digunakan untuk bahkan mendoerkan bibir itu bisa, jadi ini izin saya ajarkan sedikit dulu pada bayi-bayi kecil yang memang pada saat lahir susah buka mulut lebarnya dok, udah kecil mulutnya, maka ada tips dan triknya. Yang pertama adalah pakai cuci tangan bersih. Bila memang mulutnya ini kurang terbuka lebar, maka bisa gunakan 2 tangan. Ini kalau saya tunjuk dari sini ya. Ini kalau pakai jempol, ini sebenarnya posisinya harusnya begini ya. Nah, menghadap kita ya. Harusnya menghadap ke Jadi kita. hilang. Ya. Harusnya menghadap ke kita bayinya. Saya tunjukin aja ya dari sini ya, biar kelihatan dulu ya. Jadi pakai kedua jempol, itu 8 kali repetisi.
ke atas satu, dibikin doang sama kita 2, 3 sampai 8 kali. Terus bibir bawah juga sama. Nah, ini ada pijat awalan dulu sebetulnya, iya ada pijat masseter, kemudian ke tempora. Cuma ini berhubung waktunya cukup singkat, jadi Mm-mm. fokus pada masalah yang sering muncul. Biasanya tuh kalau kurang membuka lebar maka kita yang lebarkan ke atas. 8 kali hitungan. Kemudian yang bawah juga sama, 8 kali hitungan. Iya. Nah, kemudian juga samanya ada stimulasi buat yang tongtai juga sama. Mm-mm. Nanti lihat kondisinya begitu. Biasanya kalau kami periksa bayinya dulu, kita lihat kan ada kondisi tongtai lipta yang mengganggu atau tidak. Mm-mm. Kalau misalnya ada tapi tetap fleksibel, masih bisa menyusui, maka kita tinggal latih aja biar dia nggak kaku. Itu bisa. Mm-mm. Itu yang pertama, bikin bibirnya doer, bisa ke bawah, bisa ke atas. Mm-mm. Terakhir adalah sucking training. Jadi dengan jari telunjuk yang bersih, masukkan ke mulut, biarkan disimpan di langit-langit atas. Biarkan dia sucking 10 kali. Itu melatih kekuatan dia sucking. Mm-mm. Gitu. Jadi itu tiga tiga yang paling sering sih kasusnya, yaitu sulit membuka mulut lebar sama lemah saat dia suckingnya. Mm-mm. Betul. Jadi tidak semua tongtai dan lipstick itu perlu insisi karena biasanya akan membaik setelah oromotor strengthening massage ini. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya memang menemukan kasus jangan jangan ini kayaknya bener deh, ini ada ininya, ada tali lidahnya di bawahnya. Tidak perlu terburu-buru untuk insisi karena kita masih bisa banget membuat dia menjadi fleksibel. Udah jarang sekarang yang insisi karena ternyata bisa membaik dengan ini gitu. Betul, betul, betul. Iya, iya, Masya Allah sekali ilmu yang mungkin zaman saya, karena saya kan anak paling kecilnya 7 tahun ya, jadi fase menyusunya sudah sangat lama, 5 tahun yang lalu, dan betul belum berkembang sampai sespesifik itu gitu ya. Dan Masya Allah sekarang bahkan ibu-ibu muda yang backgroundnya bukan kesehatan juga udah mulai semakin care nih untuk menstimulasi tadi kemampuan bicara, kemampuan makan, sampai kemampuan menyusui itu lewat oromotor strength training ini ya, itu di massage, itu luar biasa. Bisa sedetil itu sebenarnya ilmu ini berkembang. Gitu ya, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah pukul 11.37. Mudah-mudahan 1,5 jam waktu kita bersama di sini bisa benar-benar bermanfaat buat ibu-ibu semua. Ya, mungkin ada yang masih dalam kondisi hamil, ada yang saat ini sudah melahirkan, sedang proses menyusui, atau mungkin bahkan proses persiapan menyambut anak pertamanya dan lain-lain. Kita nikmati ya bersama-sama gitu, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Kalau misalnya masih ada hal-hal spesifik yang bisa, yang memang perlu dikonsultasikan secara pribadi ya, karena tadi setiap orang punya permasalahan yang berbeda-beda, dan kadang solusinya itu nggak bisa cuma pakai teori, benar-benar harus dilihat dari kondisi real dari ibu dan bayinya. Makanya kenapa klinik pertama kita juga membuka konsultasi laktasi, dan dalam rangka Pekan ASI Sedunia ya di bulan Agustus ini, kita sebenarnya udah memberikan fasilitas pelayanan konsultasi laktasi dengan promo sampai akhir bulan Agustus. Jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk konsul lebih detail permasalahan personalnya, mangga bisa menghubungi admin ya. Cuman untuk saat ini pelayanan konsultasi laktasi hanya ada di klinik kita Bojong Soang. Kalau untuk pelayanan konsultasi tumbuh kembang itu bisa di klinik kita Bojong Soang dan klinik kita Katapang. Gitu. Terus tadi ada satu lagi, kita udah kerja sama-sama Abia Home Care nih, Teh Ayu. Itu ada pijat bayi, ada spa, ada pijat ibu hamil juga, yoga dan lain-lain. Itu sifatnya home care. Jadi buat teman-teman yang mau dikunjungi untuk kebutuhan pijat memijatnya juga, itu mangga bisa menghubungi admin di klinik kita. Ya, hatur nuhun semua yang sudah bergabung, kemudian sudah bertahan sampai selesainya acara. Barangkali sebelum ditutup, ada closing statement terakhir, Mut, buat menguatkan para ibu menjalani proses menyusuinya dengan bahagia. Mangga. Baik, Masya Allah. Jadi perlu diingat bahwa tadi Allah tuh menurunkan menyusui itu adalah sebagai hadiah bagi ibu dan bayinya. Maka bila ada kendala selama proses menyusui, yakinlah bahwa Allah tuh menurunkan masalah pasti dengan solusi. Jadi silahkan cari yang kira-kira bisa menyelesaikan solusi tersebut. Itu mungkin Ya, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan, kelancaran untuk menjalankan ibadah yang luar biasa ini ya, gitu. Iya, hatur nuhun, saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira, bos yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.